Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa la mudhiyalah wa man yahlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka tausiah, membahas bagaimana supaya agar keimanan kita semakin baik. Salawat dan salam kehadapan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Yang dengan demikian tadi, karena kita berselawat dalam artian menghubungkan diri di hadapan Rasul, karena sesungguhnya satu-satunya Nabi dari 124.313 itu hanya satu yang mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya selawat maka kita diperintahkan juga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sehingga dengan diperintahkannya kita untuk menghubungkan diri dengan Rasul, tentu itu adalah mutlak bagi Allah untuk menolong atau memberi pertolongan kepada yang selalu memberi dan menghubungkan diri kepada Rasul. Dan itu adalah perintah yang wajib kita laksanakan. Dengan adanya perintah tadi maka hendaknya kita ini sebagai umatan wasaton, umat yang mulia, maka kita wajib meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati Rasul wa'ati Allah wa'ati Rasul wal ulim amri minkum. Dapat kita dengar bahwasanya ayat tersebut memerintahkan kepada kita taati Allah, taati Rasul, kemudian taati ulil amri minkum, ulil amri di antara kamu. Sehingganya ketika kita mentaati Allah, kita hendaknya harus mengkoreksi diri apakah sudah benar. Kemudian kita mentaati Rasul juga demikian, bertanya kepada diri kita masing-masing bagaimana mentaati Allah, mentaati Rasul. Kemudian ulil amri minkum adalah orang-orang yang beriman, yang menjadi pemimpin di antara kamu. Sehingga di dalam kita melaksanakan kesehariannya, apatah lagi kita di dalam suatu negara yang berdasarkan kepada Pancasila, maka itu adalah maklumat, sebuah usaha agar dasar negara kita ini dapat diikuti yang mayoritas sebagai umat Islam di dunia, terbanyak di Indonesia. 80% hampir bahwasanya negeri penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu pantaslah kalau kita memahami apa sebenarnya yang disampaikan oleh para pendahulu kita, dan ini tidak terkait dengan segala maklumat-maklumat yang perlu didengar, maka kita tidak bisa menerima daripada peraturan-peraturan yang di luar daripada ketentuan ulil amri. Dan juga kita sudah merumuskan di
di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi di dalam kita melaksanakan sebuah negara yang berdaulat, bersatu teguh, sehingga negara Indonesia akan menjadi aman, baldatun thayyibatun marobun ghafur. Inilah cita-cita daripada pendahulu-pendahulu atau pahlawan-pahlawan kita di zamannya. Oleh karena itu, melihat daripada sisi generasi sekarang yang tentunya banyak menimbulkan pertanyaan, maka mari kita sama-sama membenahi diri, banyak belajar agar kita tidak terombang-ambing oleh suasana yang tidak menentu seperti sekarang ini. Ini adalah sebuah gambaran bahwasanya barang siapa yang memilih pemimpin yang memang tidak dianjurkan di dalam syariat perintah Allah, maka sesungguhnya kita akan mendapat suatu keraguan. Dalam arti keraguan, Allah bisa saja membuat orang-orang yang ragu akan menjadi semakin ragu, dan dia tidak akan mendapatkan ketentraman, dan dia dikatakan orang munafik. Nah, ini harus kita perhatikan. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengenalkan bagaimana cara pemahaman yang benar, terutama bahwa ikut Allah. Tentulah kita menjabarkan bagaimana kita tentang perjalanan, karena sesungguhnya kalau kita adalah umat Islam, Islam itu sendiri adalah titah daripada Allah, maka segala sesuatunya itu adalah kita mengikut sunnatullah. Oleh karena itu, di dalam kita mencari Allah, di dalam kita memperkenalkan diri kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita ini hidup di dua alam. Alam pertama itu adalah alam akhirat, yang kedua adalah alam dunia. Dan kita lebih tahu bahwasanya kita terlebih dahulu, seperti kita dengar bersama, alam akhirat ini lebih dahulu daripada alam dunia, dan alam dunia ini adalah diciptakan kemudian. Itulah perjalanan ataupun titah daripada Allah di dalam kita mempelajari di dalam agama Islam ini. Maka sesungguhnya jika kita kenal dengan Allah, tentu Allah ini membuat suatu perumpamaan yang kita lihat. Salah satu kasih sayang Allah kepada kita adalah sebagai umatnya memberikan sebuah petunjuk melalui para aulia dan anbiya. Seperti kita ketahui 124.313 ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan. Yang diselamatkan itu adalah yang di dalam dada kita. Dan kita tidak mungkir bahwasanya jika kita beragama, tentu kita tidak melihat daripada salah satu fisik saja. Karena dengan melihat fisik saja, sementara kita berpengetahuan mempunyai dua alam, alam akhirat dan alam dunia ini, sehingga keduanya mesti kita cari. Barang siapa yang mencari dunia, maka dunia akan didapatinya, namun akhirat dia tertinggal. Sebaliknya, barang siapa yang di dunia mencari akhirat, maka sesungguhnya dunianya akan mengikutinya. Ini sudah terbukti bahwasanya kita memang antara perbuatan kita dengan perbuatan yang di dalam dada kita mesti haruslah rukun. Oleh karena itu, di dalam Quran ini sendiri bagaimanapun juga bahwasanya selalu membicarakan kerukunan. Yang dimaksud kerukunan ini antara perbuatan zahir. Perbuatan zahir ini mesti hendaknya tolok ukurnya adalah dirukunkan kepada yang punya fisik, yaitu ruh.
yang ketika itu ditiupkan summa sawahu wa nafakha fi miruhi, dan ini adalah sebuah penjelasan agar perbuatan yang fisik dilakukan adalah sama dengan perbuatan yang ada di dalam hati kita. Dan ini kita kenal bahwasanya inna khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun, bahwa tidak aku ciptakan di dalam hatimu, di antaramu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Terkait dengan semua kesibukan yang ada pada saat ini, kita mesti ingat kembali kepada pusaka abadi Quran dan Sunnah. Dan kita juga mesti harap tahu Quran dan Sunnah. Mungkin kita sering melihat Quran di mana-mana, di masjid, kemudian di musola, bahkan di rumah kita ada yang namanya kitab Quran. Bahwasanya pengenalan Quran ini mesti harus kita tingkatkan dari yang syariat kepada yang hakikat. Karena Quran itu secara syariat tentu sebuah buku dan di dalamnya ada tulisan. Di dalamnya tulisan itu adalah membuat suatu keterangan. Oleh karena itu kita mencari substansinya. Substansi daripada Quran itu yang mesti kita pelajari. Substansi daripada Quran itu yang mesti kita pahami, bahwa jika engkau akan selamat maka ikutilah dua pusaka abadi, kemudian yaitu Quran dan Sunnah. Quran itu sendiri substansinya jika kita pandang itu adalah secara nyata itu adalah kitab Al-Quran seperti buku, namun substansinya adalah Quran itu adalah cahaya. Cahaya daripada sumber cahaya, nur ala nurin, cahaya di dalam cahaya. Sehingga sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai Quran, kita membaca atau keterangannya mesti kita cari yang mana yang Quran itu, sehingga kita dapat menjelaskan kepada diri kita pribadi agar kita di dalam melaksanakan perintahnya tidak pernah adanya hayal. Kita tidak menghayal, karena begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita dengar pada saat sekarang ini, berbagai macam cara. Sesungguhnya amat sedikit sekali dia menjual ayat-ayat dengan yang tidak seberapa, maka dia sabar masuk neraka. Padahal sebaliknya orang sabar masuk surga. Tetapi orang-orang yang menjual ayat-ayat yang sedikit, maka dia sesungguhnya bagaimanapun juga sabar dia masuk neraka, karena dia telah menjual ayat-ayat yang tidak seberapa harganya. Nah, ini terkait daripada wa'atiullah wa'ati Rasul, dan kita telah tahu ikut Rasul, la usimu bihadal balad, bahwa sesungguhnya Allah bersumpah demi negeri ini bahwa Muhammad ada di Masjidil Haram, di Maqam Tauhid, di Baitullah yang bertanda Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya Maqam Tauhid adalah sebagai kiblat. Oleh karena itu bagi orang yang mengikut Rasul, ketika menjalankan perintah seperti as-salatu, maka sesungguhnya dia harus berada di tempat itu agar kita mendapatkan pertolongan. Nah, bagaimana kalau kita tidak di tempat itu? Maka sesungguhnya sholat itu bagaimana dia seolah-olah bersiul-siul saja, tiada manfaat. Dan ini adalah menunjukkan Rasul itu hanya ada di Maqam Tauhid. Bagaimanapun juga ditunjukkan bahwasanya dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna awala baiti wudiya linnasi lilladzi bi Bakkata mubarakata
hudal lil alamin. Mula pertama rumah yang dibangun dan dibentuk oleh Nabi Ibrahim sebagai tanda Ka'bah agar dapat kita menemui Tuhannya. Bertemulah di tempat kerajaannya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia. Yang namanya raja tentu mempunyai tempat bersinggasana. Di dalam surat ayat kursi, waladi Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ard. Ayat kursi, ayat itu tanda kursi itu adalah yang duduk di kursi di dalam kerajaannya. Maka kita pertama sekali mesti kita mencari apa itu yang dinamakan kerajaannya. Dan kita selama ini tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai istana. Allah ini mempunyai istana, dan istana itu digunakan untuk bertemu hambanya. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya bila bertemu dengan Allah, maka kita mesti harus tahu tempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak ada. Allah ada di mana-mana. Namun bila kita ingin hendak bertemu, maka Ibrahimlah pertama sekali yang memberikan gambaran bahwa sesungguhnya bila ingin bertemu di maqam tauhid, dan disitulah sebagai tempat untuk kekuasaan Rabbil Alamin. Oleh karena itu petunjuk bagi seisi alam. Maknanya petunjuk bagi seisi alam bukan petunjuk bagi Rabbil dari hati manusia, tetapi petunjuk seisi alam. Yang dikatakan Muhammad Sayyidina Rasul, Sayyidi Rasul. Sayyidi Rasul itu artinya apa-apa yang ada pada Allah sungguhnya ada pada Muhammad. Sehingga kekuasaan Allah ada pada tangan Muhammad. Oleh karena itu diperintahkan wa'ti Allah, wa'ti Rasul, wa ulil amri. Wa'ti Rasul dalam arti sebagai bapak ruh, tentu mempunyai kekuatan atau kelebihan yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh hambanya. Ana abu arwah wa Adam abu basar. Adam itu adalah bapak dari segala jasad, sementara Muhammad adalah bapak dari sekalian ruh. Wa'tiullah wa'ti Rasul. Demikian itu menunjukkan bahwa kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul di maqam tauhid, ulil amri minkum, dan orang-orang beriman di antara kamu. Dalam kapasitasnya ini sebagai pemimpin yang di dalamnya mengarahkan kepada maqam tauhid, wajib kita taati. Berbeda dengan kapasitas sebagai pemimpin umaro, pemimpin negara, maka sesungguhnya dia hanya menjalankan apa-apa yang sudah dirumuskan, apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam haluan-haluan negara itu sendiri, sehingga kita menjadi rakyat, menjadi hamba daripada pemerintahan yang dikatakan bartatum marobun gofur, sehingga dapat tercapai karena mereka memang hanya berlindung kepada Allah dan Rasulnya saja. Sehingga jangan sampai kita tergolong pada munafik, karena orang-orang yang memilih pemimpin yang kafir atau memilih orang-orang yang tidak pernah mengarahkan kepada bardatun marobun gofur, maka sesungguhnya dia tidak akan dapat mencapai kepada ketentraman dunia dan akhirat.
Dan perlu juga diberitahu bahwasanya agar kita terselamat dari semua perbuatan orang-orang yang dolim, maka kita sesungguhnya diperintahkan untuk selalu berlindung di Baitullah yang bertanda Ka'bah. Nah, ini memaknai walaupun kita belum pernah pergi atau berangkat haji, tentu kita tidak menghendaki, kita tidak mempunyai tempat makom tauhid. Sebagai umat yang tahu umatan wasaton, dia tahu tempat kembali, sehingga pendirian yang mesti kita lakukan adalah pendirian yang selamat, pendirian yang Islam. Dan ini dimaknai bahwa sesungguhnya kita kembali kepada pusaka abadi, yaitu Quran dan Sunnah, sehingga kita ketika melaksanakan perintah, maka pemahaman tentang Quran, pemahaman tentang cahaya, maka kita dapat melaksanakan dengan jelas, tidak ada khayal, karena sesungguhnya kebanyakan umat Islam ini kebanyakan menghayal. Kenapa? Karena sesungguhnya perbuatan yang kita perbuat semuanya itu menjadi semu, karena kita tidak tahu yang dikatakan tempat pertemuan, kemudian bahwa di situ adalah tempat kesatuan umat, dan hingga sampai akhir zaman disitulah tempat kesatuan para aulia dan anbiya yang sudah diselamatkan, yang sudah bebas tugas, dan kini tinggal yang hamba daripada umat pertengahan yang mulia, yang di ujung kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki diri kita agar di dalam kita menjalankan perintah Allah, bahwa sesungguhnya yang paling utama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mesti kita hubungkan, karena menghubungkan diri, apa yang dihubungkan, maka sungguhnya yang dikatakan suma sawahu wa nakafi miruh, dia harus berhubung kepada anak Abu Aba Arwah, dan dia harus dapat melindungi. Namun sebagai penutup bahwa tidak akan kita dilindungi oleh Allah dan Rasulnya jika kita tidak mendekat kepada tempat itu. Dan seolah-olah kita ini mendapat perlindungan, ternyata yang didapat itu adalah khayalan. Dan kita khayalan sehingga menjadi orang yang selalu ragu, tidak ada kepastian hidup. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah meridhoi kita dan selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa adim sultanik. Rabbana amana bima anzalta wa dabana rasuluna wa tubna ma'a syahidin. Allahumma inna dhalamtu nafsi dzulman katsira wa yaghfiru dzunuba ila anta maghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah serta perlindungannya kepada kita semua, agar dijauhkan daripada segala bahaya,
sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan sebagai hamba yang soleh. Kepada Allah dan Rasulnya saja kita minta ampunan serta tobat serta bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.